Saya ingin menyampaikan penting sekali rekan-rekan ini untuk benar-benar memiliki sebuah filosofi atau sebuah standar minimum tentang sebuah kualitas. Ini nomor satu. Jadi ketika teman-teman tidak memiliki sebuah standar tentang estetika, keindahan, minimum harus seperti ini. Ini yang betul-betul tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kalau tidak punya itu, Anda masuk ke dalam bisnis interior, maka akan terimpartasi ke bawah, di mana semua tim Anda semuanya akan melakukan hal yang sama. Dan celakanya lagi karena mereka itu bukan pemilik, mereka bukan owner, maka mereka lebih gila lagi daripada Anda sebagai pemimpinnya. Mereka akan main curi-curian, main colong-colongan, gimana caranya supaya disulap pekerjaan itu kelihatan bagus, tapi dalamnya tidak karu-karuan atau tidak berkualitas. Barang itu tidak akan terlihat masalah ketika karena barang itu dikirim, barangnya dalam kondisi baik. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya itu curi-curian, rekan-rekan semua perlu tahu. Yang curi-curian seperti itu, biasanya problem itu akan terjadi setelah kurang lebih ya mungkin setahun. Setahun, 2 tahun mulai terlihat gitu. Mengapa Kairos Interior bisa bertahan sampai lebih dari 15 tahun? Bahkan saat ini sudah mendekati 16-17 tahun ya. Apa yang menjadi rahasianya? Karena saya adalah orang yang sangat perfeksionis gitu. Ya bisa dikatakan tidak sangat ya. Tapi kalau skala perfectionnya itu misalkan 10, mungkin saya di kisaran angka 8,5-9 gitu. Jadi saya lebih prefer saya ulang lagi pekerjaannya daripada saya kirim terus kemudian Anda komplain sebagai customer saya komplain enggak puas dengan pekerjaan saya. Kenapa demikian? Saya udah prediksi bahwa kalau produk itu bermasalah, kira-kira bermasalahnya itu pasti kurang lebih 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau tidak bermasalah 5 tahun tidak akan ada masalah, 10 tahun pun tidak akan ada masalah. Tapi kalau bermasalah kurang lebih 1 tahun 2 tahun sudah terlihat. Ketika misalkan saya produksi tahun 2023, 5 tahun dari sekarang ketika furniture atau produk yang saya hasilkan atau karya seni yang saya hasilkan, maka itu akan berbicara lebih kuat daripada media promosi saya yang saya sedang lakukan. Campaign-nya akan jauh lebih powerful karena produk itu speak itself gitu ya. Produk itu akan berbicara jauh lebih dahsyat daripada media sosial yang sedang saya iklankan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini filosofi yang paling penting yang rekan-rekan perlu tahu. Karena apa? Karena manakala rekan-rekan tidak memahami ini, Anda akan pasti dalam kurun waktu tidak sampai 5 tahun bisnis Anda akan hancur. Kenapa? Karena klien-klien yang sudah pernah kita layani dalam kurun waktu 5 tahun, itu akan mengalami komplain dan komplain dan komplain. Nah seperti Anda ketahui bahwa bisnis interior yang sedang Anda geluti itu akan hidupnya jauh lebih kuat, lebih powerful manakala direferensikan. Itu kira-kira. Kebanyakan setiap customer yang sudah membeli di Kairos Interior, mereka puas karena mereka mendapatkan testimoni, mendengar testimoni dari keluarganya dan dari orang-orang yang pernah memakai produk-produk dari Kairos Interior, karya seni dari Kairos Interior. Ini dibutuhkan pembiasaan, mindset ini harus tertular kepada setiap para staf-staf kita sampai ke bagian produksi. Bahwa kita menghasilkan sebuah karya seni. Bukan hanya sebuah produk. Ini dibutuhkan waktu karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita soundingkan kepada tim kita, itu akan kalah powerful, kalah kuat, kalah dahsyatnya dibandingkan dengan perilaku kita. Dibutuhkan hal-hal yang betul-betul leading by example. Kita betul-betul leading by example. Kita memberikan contoh keteladanan dengan apa yang kita lakukan. Kalau di company yang saya pimpin, mereka saya suruh untuk baca core value, mereka saya suruh baca visi dan misinya. Setiap hari mereka saya suruh baca. Supaya mereka betul-betul masuk ke dalam subconscious mind mereka. Walaupun mereka adalah orang yang dalam tanda kutip tidak familiar. Ngapain sih setiap pagi kok saya disuruh baca? Saya paksa. Supaya apa? Betul-betul visi, misi, betul-betul itu mereka memahami dan merasuk di dalam subconscious mind mereka. Sebagai contoh, visi dari Kairos Interior adalah menjadi perusahaan interior yang terbaik di Indonesia. Saya memberikan penjelasan yang terbaik di Indonesia. Saya tidak ingin menjadi perusahaan interior yang terbesar. Itu jelas visi saya. Menjadi perusahaan interior yang terbaik. Menurut saya definisikan yang terbaik ada 2. Ini contoh, saya memberikan contoh. Definisi yang terbaik, saya definisikan ada 2. Misinya dalam cara menjadi yang terbaik ada 2 cara. Yang pertama adalah memberikan kualitas produk atau kualitas karya seni yang betul-betul premium kepada customer. Dan memberikan pelayanan yang terbaik. Service dan produk yang terbaik kepada customer. Itu ya 1, misi yang pertama. Yang terbaik yang saya tahu, yang saya pahami, yang pernah saya alami, pengalaman saya tuangkan yang terbaik. Saya impartasikan, saya
jelaskan, saya demonstrasikan kepada setiap para staf-staf dan karyawan yang bekerja di dalamnya. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua adalah menjaga kepercayaan customer dengan meningkatkan kesejahteraan para semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Para karyawan, para tukang, para tenaga ahli yang bekerja di dalamnya, para staf. Saya betul-betul concern dengan hal itu, kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Kenapa demikian? Karena ketika kesejahteraan para seniman ini tidak diperhatikan, maka mereka tidak akan pernah bisa menghasilkan karya seni yang baik. Mereka tidak akan pernah bisa menghasilkan sebuah produk atau pelayanan yang terbaik kepada customer. Maka misi saya yang pertama akan gagal. Kalau misi saya yang pertama gagal, maka visi saya juga akan pasti tidak akan terlaksana. Jadi ini akan saling terkait. Rekan-rekan perlu terus sampaikan itu kepada tim kita. Nah, rekan-rekan perlu tahu, teman-teman para pengusaha bisnis interior yang akan membuka ini perlu dimatangkan terlebih dahulu. Saya katakan bahwa ini merupakan satu blueprint dari perusahaan atau bangunan besar yang akan Anda bangun. Kalau blueprintnya nggak ada, maka tim kita bisa bikin, tapi kemudian akan saling bertabrakan karena beda value satu dengan yang lain. Nah, rekan-rekan semua, semoga ini bermanfaat. Saya potong dulu sampai di sini karena apa yang saya sampaikan sudah cukup panjang. Di sesi kedua saya akan jelaskan lagi lebih detail lagi, lebih mengarah kepada hal-hal teknis. Tuhan memberkati kita semua. Sukses buat kita.